Obat stroke, baik ya. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi kembali kepada teman-teman yang mengikuti video saya. Di sini mengenai obat stroke ya. Namun sebelumnya untuk stroke ini biasanya diderita oleh orang yang usia lanjut ya. Mungkin 50 tahun ke atas atau mungkin 60 tahun ke atas. Tapi di sini guys, penyakit stroke ini juga bisa mengidap ya. Anak-anak muda juga bisa. Jadi yang usianya masih muda itu jangan santai-santai gitu ya lah, nggak bakalan kena stroke gitu. Nah, jangan salah guys. Orang yang masih berusia muda beliau juga bisa ya, bisa terserang penyakit stroke. Karena penyakit stroke ini penyebabnya apa ya? Penyebabnya adalah biasanya karena faktor risikonya ya yang bisa menyebabkan orang terkena stroke nih. Faktor risikonya biasanya karena kurang istirahat, ya sering begadang ya, kurang aktivitas fisik jadi tidak pernah keluar keringat, sering makan makanan yang mengandung lemak tinggi, lemak jenuh ya, sering makan gorengan ya, makan makanan yang apa namanya tinggi kolesterol ya, makanan-makanan yang tinggi garam. Kalau itu dilakukan secara terus menerus gitu ya selama bertahun-tahun, yang masih usia muda pun bisa saja guys, bisa saja terserang penyakit stroke. Nah, di sini banyak contoh ya, banyak contoh yang masih usia muda mungkin 35, 40-an itu bisa terserang penyakit stroke. Karena apa? Karena memang gaya hidupnya, pola hidupnya tidak sehat, guys. Yang masih usia muda tidak pernah latihan fisik olahraga supaya keringatnya keluar gitu ya. Karena di dalam keringat itu kan memang keringat itu harus dikeluarkan karena di situ mengandung sisa-sisa dari racun-racun dalam tubuh kita ya. Itu harus dikeluarkan supaya tidak numpuk dalam tubuh ya dan bisa menimbulkan penyakit. Dan selain itu juga obesitas juga mempengaruhi nih. Obesitas juga mempengaruhi orang bisa terkena stroke. Yang masih usia muda jangan santai-santai ya. Kalau misalnya tinggi berat badannya sudah tidak ideal, silakan Anda berolahraga secara rutin ya. Supaya tinggi badan dengan berat badannya itu ideal. Rumusnya adalah tinggi badan dikurangi 100, itu berat badan yang ideal. Tinggi badan Anda berapa dikurangi 100, itu rumus idealnya supaya berat badannya itu normal gitu ya. Misalnya orang dengan tinggi badannya 170 ya, dikurangi 100 ya, itu berarti berat badannya itu 70 kilo gitu ya. Nah, di sini mengenai obatnya ini, obatnya itu apa ya untuk penyakit stroke kira-kira apa guys? Nah, di sini saya rekomendasikan kepada teman-teman, bagi Anda yang mengalami keluhan penyakit stroke, baik stroke iskemik ataupun stroke hemoragik ya. Stroke iskemik itu terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah sehingga peredaran darah ke area sel saraf di otak, ke area otak ini tersumbat, guys. Ketika tersumbat apa? Di sini kan sel saraf otak itu membutuhkan oksigen, membutuhkan nutrisi ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ ketika tersumbat itu sel saraf di otak ini kekurangan guys, kekurangan oksigen, kekurangan nutrisi. Nah, itu menyebabkan sel saraf menjadi rusak, bahkan mati. Nah, ketika itu terjadi, maka sel saraf yang fungsinya untuk memerintah ya, atau motorik untuk menggerakkan tangan, untuk menggerakkan kaki ya, nah, itu mengalami gangguan, bahkan tidak bisa berfungsi. Nah, di situ makanya orang bisa terkena penyakit stroke. Nah, kalau untuk stroke hemoragik itu penyebabnya itu karena tekanan darah tinggi atau hipertensi, itu bisa menjadi penyebab orang terkena pecah pembuluh darah. Nah, ketika pecah pembuluh darah ini bisa menyebabkan orang terkena stroke, namanya adalah stroke hemoragik. Dan ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Nah, makanya di sini saya merekomendasikan kepada Anda yang sedang mengalami keluhan ya, keluhan penyakit stroke. Di sini saya rekomendasikan kepada Anda nih dua obat ini ya. Yang pertama adalah obat dalam untuk pengobatan stroke, namanya Cenmorgo. Ini mengandung ekstrak dari mengkudu, mengandung ekstrak daun pegagan. Daun pegagan seperti yang kita tahu atau Centella sciatica itu mengandung senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam tubuh untuk melancarkan peredaran darah. Fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah yang mengalami penyumbatan sehingga orang bisa terkena penyakit stroke. Nah, ini minyak herbal Maulana itu kombinasi ya, kombinasi antara minyak Arab dan juga minyak Dayak. Antara minyak Arab dan minyak Dayak ini dikombinasikan ya. Ini ada minyak gabata sauda, minyak cengkeh, minyak serai. Jadi satu kombinasi di sini fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah yang mengalami penyumbatan dari luarnya, guys. Dengan cara diurutkan atau dipijatkan secara rutin saja, nanti peredaran darah yang mengalami penyumbatan insya Allah akan bisa lancar kembali. Juga dengan Cenmorgonya untuk pengobatan dalam,
semuanya adalah sudah ada legalitas dari BPOM-nya. Legalitas BPOM sudah ada dan cara pembuatannya sudah memenuhi standar internasional ya. Jadi sudah sangat aman sekali, halal MU-nya juga sudah ada. Nah, jadi jika Anda sedang mengalami keluhan penyakit stroke, baik stroke iskemik, hemoragik ataupun stroke-stroke yang ringan ya, yang baru-baru kebas, kesemutan, itu bisa guys. Silakan bisa menghubungi saya, nomor WhatsApp ada di bio. Silakan Anda konsultasi dulu dengan saya. Nanti saya akan rekomendasikan produk yang terbaik yang sesuai dengan keluhan Anda. Terima kasih.